Untukmu ku tenggelam terlambat, ujar matahari suatu hari kepada Nabi Muhammad. Untukmu ku rela terbelah dua, ujar rembulan pada suatu malam. Untukmu ku rela menahan haus dahaga, ujar Abu Bakar sahabat setia. Untukmu ku korbankan seluruh harta, ujar Bunda Khadijah. Untukmu ku rela korbankan nyawa, ujar para sahabatnya saat panggilan perang berkumandang. Duhai Rasul, di sini kami menunduk malu, sebab untukmu kami belum bisa berkorban apa-apa. Saudariku sekalian, kali ini kuceritakan padamu kisah perjumpaan yang unik. Kisah perjumpaan dari seorang kafir kala ia terpaksa menatap wajah Nabi 3 hari berturut-turut. Terpaksa memandang indah rupanya dalam indah akhlak dan perangainya. Terpaksa memandang keindahan cahaya agama Allah dalam diri Nabi kita Muhammad. Jika engkau penasaran, mari dengar kisah yang dituturkan Thumamah bin Uthal, seorang pemimpin Yamamah, daerah penghasil gandum terbesar di negeri Arab kala itu. Tahun ke-6 Hijriah, aku berangkat menuju Mekah untuk menjalankan ibadah umrah seperti yang biasa kulakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kami bangsa Arab memiliki kebiasaan untuk berangkat umrah pada waktu-waktu tertentu. Tapi tahun ini menjadi tak biasa karena beberapa bulan sebelumnya aku menerima surat dari seseorang bernama Muhammad yang mengaku dirinya adalah seorang nabi. Sebuah kabar bohong yang sama sekali tak masuk di akal sehatku kala itu. Tentu saja aku tolak tawarannya untuk masuk Islam. Bahkan kebencianku kepadanya membuat aku berniat datang ke Madinah dan membunuhnya saja. Aku sangat mampu untuk itu, sebab aku adalah Raja Yamamah dan kesatria yang terbiasa bertarung dengan pedang. Rencana tersebut sudah bulat, kalau saja tidak karena seorang paman yang memberiku nasihat hingga aku mengurungkan niat. Jika dia bukan seorang nabi, biarkan hukum karma menghukumnya. Jika ia benar seorang nabi, aku khawatir Thumamah, hal buruk terjadi padamu jika kamu sampai menyakitinya. Rencana pembunuhan pun aku gagalkan. Namun kebencian padanya membuatku sering mengikuti peperangan dan kubunuh banyak pasukan Islam. Kabarnya karena hal ini Muhammad memperbolehkan siapapun untuk membunuhku kapanpun dan dimanapun. Perjalananku menuju Mekah untuk umrah melewati pinggiran kota Madinah yang biasanya tak pernah bermasalah. Namun tahun ini rupanya Muhammad mengirim banyak pasukan menjaga daerah perbatasan. Kala aku lewat di tengah malam, tanpa kusangka mereka yang berjaga di perbatasan tersebut menangkap aku dan membawaku ke tengah kota Madinah, kemudian mengikatku di dalam masjid di salah satu tiang yang berada di dalam sudutnya. Aku marah, namun tak berdaya. Aku naik pitam, namun tak bisa berbuat apa-apa. Saat fajar menyingsing, masjid mulai dipenuhi orang. Beberapa menit kemudian seseorang dari samping masjid masuk dan menuju ke mihrab tempat imam. Dari pancaran wajah serta penghormatan orang padanya, taulah aku bahwa ia pastilah si Muhammad itu. Selepas sholat, seseorang memberitahunya bahwa ada tawanan yang berhasil mereka tangkap. Dia pun menuju ke arahku. Ketika melihatku, ia tampak terkejut. Kemudian bertanya kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, "Ta'rifuna man hu?" "Araftu man hu?"
Kata Nabi, tahukah kalian siapa dia? Mereka menggelengkan kepala. Rupanya tak ada sesiapapun di antara mereka yang mengenalku, termasuk yang semalam menangkapku itu. Innahu Thumamah bin Uthal. Kata Nabi, dia adalah Thumamah bin Uthal, pemimpin kabilah Yamamah. Tampak raut wajah gembira dari wajah para sahabat karena telah berhasil menangkap salah satu musuh terbesar Islam pada waktu itu. Mereka hanya tinggal menunggu perintah, bahkan sekedar isyarat dengan tangan untuk membunuhku. Nyawaku berada di ujung tombak. Namun kulihat Muhammad itu mendekatiku. Ya Thumamah, halla taslim taslam. Thumamah, masuk Islam sajalah kamu akan selamat. Aku memandangnya dengan penuh kebencian. Kemudian ku sampaikan padanya, ya Muhammad, in taqtulni taqtul ala dadam, wa in tafukkani tafuk ala da syukur. Muhammad, kalau kamu mau membunuhku, bunuhlah aku. Telah banyak darah sahabatmu berada di pedangku. Namun jika kamu mau tebusan, mintalah saja berapa yang kamu mau. Aku akan menyerahkannya untukmu tanpa perhitungan. Muhammad melihatku marah, tak berubah wajahnya. Ia malah semakin lebar senyumnya. Kemudian ia meninggalkanku begitu saja. Sempat ku dengar ucapannya ketika seorang sahabat bertanya apa yang harus mereka lakukan padaku. Biarkan saja ia di sana, biarkan saja ia terikat di sana. Jamulah ia dengan makanan terbaik yang kita punya. Kulihat mereka semuanya melakukan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Di waktu pagi, siang dan malam para sahabat menjamuku dengan makanan yang enak. Mereka bahkan memberiku susu segar setiap pagi dan sore hari. Muhammad hanya membiarkan saja aku begitu saja. Dia seolah tidak menyadari kehadiranku. Para sahabat pun melakukan hal yang sama. Esok harinya sesudah sholat subuh, Muhammad kembali menemuiku dan mengatakan hal yang sama dengan kemarin. Sambil tersenyum ia berkata, ya Thumamah, halla taslim taslam. Wahai Thumamah, masuk Islamlah dan kamu akan selamat. Aku menjawab dengan jawaban yang sama dengan kemarin. Ya Muhammad, in taqtulni taqtul ala dadam, wa in tafukkani tafukku ala da syukur. Muhammad, kalau kamu mau bunuh saja aku, tak perlu kau banyak-banyak berucap kata. Jika kau ingin minta tebusan, sebut sajalah angka yang kau inginkan. Dia kembali meninggalkanku seperti kemarin dan melakukan hal yang sama seperti itu selama 3 hari berturut-turut. Sampai pada hari yang keempat, dia pun kembali bertanya padaku. Aku pun jawab dengan jawaban yang sama. Dia tersenyum, kembali tersenyum seperti biasanya. Kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya, sekarang lepaskanlah dia. Sahabat menjadi heran. Begitu saja Rasul? Tanpa tebusan? Nabi berkata, tanpa tebusan. Barangnya dikembalikan wahai Rasul? Jangan ambil sedikit pun, kembalikan semua barangnya. Sesudah itu, dia pun kemudian meninggalkanku, kata Thumamah. Aku pun menyeret kudaku pergi meninggalkan masjid, menuju sebuah sumur tak jauh dari sana. Aku mandi, aku bersihkan diriku. Bukan untuk melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Akan tetapi ada hal lain yang harus aku lakukan dan ingin aku lakukan dalam keadaan bersih dan wangi. Aku mandi, aku bersihkan diri, aku pakai pakaian terbaik yang aku punya. Bukan untuk umroh, akan tetapi ada hal yang ingin aku lakukan dan aku ingin melakukannya dalam keadaan bersih dan wangi. Apa itu wahai Thumamah?
Aku ingin bertemu dengannya, seseorang yang selama ini hanya dapat aku pandang dari sebuah tiang. Aku ingin bertemu dengannya, seseorang yang selama ini hanya dapat aku pandang tanpa benar-benar dapat bersentuhan dengannya. Karena aku memandangnya dalam keadaan tubuhku terikat. Aku ingin menjumpai seseorang yang telah begitu mempesonaku selama 3 hari 3 malam dengan kepribadian indahnya. Duhai, bagaimana mungkin selama ini aku membenci seseorang yang begitu mengagumkan akhlaknya, begitu mempesona kepribadiannya, begitu bercahaya wajahnya, begitu indah tatap wajahnya. Membayangkannya membuatku tak sabar. Aku pun segera bergegas menuju masjid. Sampai di depan masjid, aku berteriak mengumpulkan orang-orang yang masih berada di sekitar sana. Ayyuhan nas isma'u qauli, ayyuhan nas isma'u qauli. Hai semuanya, dengarkan ucapanku semuanya, kemarilah dengarkan ucapanku. Ketika mereka semuanya sudah berkumpul, aku berteriak lantang kepada mereka, asyhadu, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saksikanlah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka semua terperangah, kemudian bertanya, kenapa sekarang wahai itu mama? Tidakkah sebaiknya dari kemarin-kemarin? Aku menjawab, kalau aku mengatakannya tadi pagi atau kemarin-kemarin, aku khawatir kalian akan berkata bahwa aku masuk Islam hanya karena takut dibunuh atau dimintai tebusan. Kini aku telah bebas dan kalian tahu aku masuk Islam tanpa paksaan. Mereka pun menanyakan sebab Islamku. Aku menjawab, seseorang yang 3 hari 3 malam dipertontonkan keindahan Nabi Muhammad. Seseorang yang 3 hari 3 malam dipertontonkan padanya keindahan Nabi Muhammad. Keindahan wajahnya, keindahan akhlaknya, keindahan perbuatannya, keindahan perlakuannya. Bagaimana mungkin ia tidak masuk ke dalam agama Islam? Aku yakin, kata tu mama, aku yakin andai ada orang paling kafir sekalipun di atas muka bumi ini diperlakukan sepertiku, dia pun pasti akan masuk Islam juga. Para sahabat menyambut dengan sukacita keislamanku. Namun aku segera meninggalkan mereka, berlari menuju masjid untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlari ke masjid untuk menemui Nabi Muhammad, musuhku di masa lalu dan kekasih hatiku di masa kini. Musuhku di masa lalu dan kekasih hatiku di masa kini. Beliau masih ada di dalam masjid kala itu. Aku pun berlari menemuinya, dan ketika aku sudah di hadapannya, tak mampu kubendung hati, aku segera memeluknya. Nabi hanya tersenyum, kemudian menerima dekapanku kala itu. Air mataku haru, tak berhenti mengalir di pipiku. Aku begitu bahagia. Akhirnya ia tak hanya kulihat dari tiang, akan tetapi dapat ku dekap dengan diriku. Ia tak hanya kulihat dari kejauhan, akan tetapi ia dapat berada dalam dekapan tubuhku.
suatu hari nanti Allah izinkan kita untuk itu. Andai suatu hari Allah izinkan kita untuk itu, seperti apa gerangan rasanya jika orang yang selama ini hanya bisa kita dengar, hanya bisa kita bayangkan. Seperti apa rasanya jika tangannya dapat kita genggam, seperti apa rasanya jika kita dapat mencium tangannya yang wangi. Seperti apa rasanya jika orang yang selama ini hanya kita dengarkan ceritanya di mana-mana, kita dapat sungguh-sungguh memandang raut wajahnya. Thumamah berkata, air mata haru tak berhenti mengalir di pipiku. Aku begitu bahagia, aku begitu penuh sukacita. Masih dalam pelukannya aku berbisik lirih, ya Muhammad, wallah ma kana ala dhahril ard wajhun abghadu ilayya minka wa qad asbaha wajhuk ahabbul wujuh kullaha ilayya. Wahai Muhammad, dulu tak ada manusia yang lebih aku benci daripada dirimu. Kini sungguh tak ada sesiapa pun di atas muka bumi ini lebih aku cintai daripada dirimu, wahai Rasulullah. Dulu tak ada agama yang lebih aku benci daripada Islam, namun kini tak ada agama yang lebih aku cintai daripada Islam. Dulu tak ada kota yang lebih aku benci daripada Madinah, namun kini tak ada tempat yang lebih aku cintai daripada kota ini, wahai Rasul. Luar biasa. Bagaimana cinta kepada Nabi secara otomatis membuat Thumamah mencintai apapun yang berkait dengannya. Maka jika cinta, engkau akan cinta apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kau akan cinta sahabat Nabi, kau akan cinta keluarga Nabi, kau akan cinta para ulama sebagai penerus Nabi Muhammad. Kau akan cintai anak yatim yang Nabi Muhammad adalah ayah bagi mereka. Kau akan cintai semua orang, sebab semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika sebuah rasa cinta besar menguasai hati, rasa itu akan membuat kita secara otomatis mencintai apapun yang berkaitan dengan orang yang kita cinta. Sesudah Thumamah melepaskan pelukannya, ia lalu berujar, aku ditangkap saat akan melaksanakan ibadah umroh. Kini apapun yang kau perintahkan, aku akan melakukannya dengan senang hati, wahai Rasulullah. Nabi memperkenankannya untuk berangkat umroh dan beribadah di sana sesuai dengan syariat Islam, yaitu hanya menyembah Allah semata, bukan menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian sesudah itu ia pun kembali ke Yamamah, diperintah oleh Nabi Muhammad untuk kembali ke Yamamah dan berdakwah di sana. Thumamah pun dengan segala kepatuhan melaksanakan semua perintah Nabi Muhammad, hingga dikabarkan bahwa dia adalah orang pertama yang mengumandangkan talbiyah di depan Ka'bah. Semoga Allah merahmatimu, hai Thumamah. Semoga Allah merahmatimu, hai Tuhan, yang telah mengajarkan kepada kami rasa cinta yang menyeluruh dan mengajarkan kepada kami kepatuhan dalam keimanan, sekaligus memberitahu kepada kami seperti apa rasanya berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.